Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hafiz Fitriana pada mata kuliah manajemen UMKM. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep kewirausahaan. Atau kalau kita secara umum kita bisa menyebutkan menjadi sebuah konsep entrepreneur ya. Nah, mungkin di antara semua mahasiswa ini banyak yang saat ini berkeinginan menjadi seorang entrepreneur ya. Nah, ketika kita melihat banyak startup di bidang teknologi, entah di bidang mungkin pertanian atau startup di bidang yang lain itu mulai menggeliat saat ini. Kalau kita lihat siapa orang di balik startup itu biasanya anak muda. Karena kalau kita lihat saat ini banyak yang berkaitan dengan teknologi ya, yang mana berkaitan dengan teknologi itu biasanya berhubungan juga dengan anak muda. Nah, masa keemasan entrepreneur mungkin akan segera ini ya terwujud ketika banyak anak-anak muda mulai gigih ingin mempertahankan konsep ini ya, mewujudkan sebuah ide, mau ide bisnis atau ide model bisnis dan lain sebagainya. Kalau kita lihat saat ini banyak bisnis yang sebenarnya sudah lama dilakukan namun dibuat model baru oleh anak-anak muda itu menjadi bisnis yang fresh, bisnis yang mulai banyak ini ya dilirik lagi oleh konsumen ya. Misalkan kalau kita lihat aplikasi Gojek ya, aplikasi Gojek itu aslinya kan aplikasi yang terkait dengan transportasi online ya. Kalau dulu kita kenal adanya ojek pangkalan, di mana di konsep ojek pangkalan itu ada berbagai kelemahan ya. Misalkan secara harga tidak ada aturan yang jelas, apakah ditentukan oleh jarak ataupun ditentukan oleh patokan standarisasi tertentu, tidak ada. Tapi karena saat itu owner atau founder dari Gojek itu berpikir bahwa ini merupakan sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menarik sebuah keuntungan. Konsep bisnis yang sebenarnya modelnya model lama ya, menyediakan transportasi bagi masyarakat, tapi modelnya yang dirubah. Model yang sebelumnya adalah tradisional menjadi model online, di mana konsep Gojek itu kan dari drivernya atau yang membawa kendaraan yang nyamperi dari konsumen, yang mencari konsumen ya. Dan sifat dari driver itu adalah kemitraan dengan Gojek, di mana sama-sama saling menguntungkan. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan wirausaha itu apa? Nah, di sini disebutkan bahwa mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Jadi kata kunci dari wirausaha itu adalah upaya kreatif dan inovatif ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, itu kita harus bisa selalu mengasah daya kreatif kita. Ketika kita menemukan sebuah permasalahan di masyarakat atau di teman kita atau di lingkungan terdekat kita, kita harus selalu bisa memikirkan solusinya apa. Lalu kita tawarkanlah, kita memiliki solusi tertentu misalkan. Nah, solusi itu apakah bisa nanti diubah menjadi model bisnis ataukah bisnis baru, itu yang perlu kita asah. Karena seorang entrepreneur atau seorang wirausaha itu bisa mencapai kesuksesan itu tidak dalam waktu 1-2 hari saja ya, bahkan puluhan tahun. Nah, itu yang dinamakan jam terbang ya, karena seorang entrepreneur itu pasti antara satu dengan yang lain itu memiliki karakteristik yang
pasti berbeda. Yang satu misalkan karakteristik entrepreneur satu itu ulet, rajin misalkan, yang kedua itu jujur, amanah, dan lain sebagainya. Nah, untuk latar belakang yang berkaitan dengan wirausaha atau entrepreneur itu, saat ini generasi muda harus mulai mengubah pola pikir dan sudut pandang. Jangan hanya berpikir menjadi karyawan atau pegawai setelah lulus. Nah, ini mungkin juga bisa jadi sebuah renungan ya. Misalkan nanti setelah lulus mau kemana atau mau ngapain misalkan. Apakah akan membuat sebuah bisnis sendiri misalkan dari sekarang sudah terpikirkan? Nah, itu tentu bisa mulai dirancang bagaimana agar nanti bisa menemukan sebuah langkah yang tepat ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menjadi wirausaha itu haruslah menjadi sebuah pilihan utama, jangan sampai menjadi pilihan terakhir. Kalau kita lihat fenomena saat ini, banyak yang menjadikan entrepreneur itu adalah pilihan paling terakhir. Setelah melamar pekerjaan misalkan, mencoba ikut perusahaan orang tapi ditolak, setelah putus asa baru memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Padahal harusnya menjadi seorang entrepreneur itu adalah sebuah pilihan ya, bukan hanya terpaksa ketika di akhir. Nah, dengan menjadikan sebuah pilihan itu tadi, otomatis kita bisa memikirkan langkah-langkah yang sesuai, yang tepat, sehingga apa yang dijalankan dalam proses bisnis terkait entrepreneur tadi bisa lebih tertata dan pengelolaannya bagus. Dan latar belakang ketiga yaitu untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia dibutuhkan 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Di Indonesia baru ada 0,18. Nah, sangat sedikit ya. Penduduk Indonesia itu kan hampir 250 juta orang. Kalau dari total itu hanya nggak sampai 2% dari populasi Indonesia, wah itu cukup memprihatinkan ya, sangat kecil sebenarnya. Jadi pesan saya, mulai sekarang asah skill bisnis kalian ya, tidak harus langsung terjun jadi pedagang, enggak, bisa menjadi memikirkan sebuah ide bisnis, lalu memikirkan sebuah tempat usaha misalkan, yang mana itu bisa menarik banyak karyawan lain atau sumber daya yang lain. Oke, mungkin untuk materi awal atau pengantar dari konsep wirausaha ini sudah saya sampaikan. Silahkan nanti dipelajari, dan materi berikutnya nanti akan berkaitan dengan materi saat ini. Oke, untuk materi pertemuan ketiga ini saya cukupkan terlebih dahulu. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.